Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita kembali lagi melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang ikut ta'lim ini insyaallah senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian yang bersungguh-sungguh mengikuti ta'lim kelak akan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita selalu peruntukkan kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi salawat seperti ini yang paling bagus kita ucapkan, kita peruntukkan kepada beliau. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan lebih-lebih untuk kebahagiaan di yaumil akhir nanti. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai ta'lim tafsir Al-Jalalain, mari kita awali dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk seluruh guru-guru kita, seluruh para ulama yang berjasa dalam mengembangkan DDI, dan juga termasuk guru-guru yang kita baca kitabnya, ya, termasuk surat tafsir Al-Jalalain ini. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan membaca doa belajar. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini, insya Allah kita akan cepat memahami
dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita awali berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allah fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni Allahumma faqihni Allahumma wa faqihni Allahumma faqihni Allahumma faqihni wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan materi tafsir Al-Jalalain yang selama ini kita baca, seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jika ada anak-anakku sekalian yang ingin ditanyakan, apakah terkait dengan materi pelajaran kita, ta'lim tafsir Jalalain, atau masalah-masalah agama yang lain. Ya, kalau tidak bisa langsung, bisa diketik di chatnya. Ada yang mau tanya? Ya, Muhammad Nabil, Aditya, Rico, Isra, Fajar, Muhammad Arya, Muhammad Fatir, Mafaki, Muhammad Alif. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Kak Ustaz. Ya, silakan. Siapa? Rico. Ustaz. Ya, silakan. Rico. Ya, Ustaz. Enggak ada? Enggak. Silakan kalau ada. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Saya kira ada. Enggak ada ya? Iya, baik. Saya kira Rico mau tanya tadi. Ya. Enggak apa-apa ya. Tidak masalah. Lain kali itu kalau ya ditulis saja, disiapkan di kertas, kemudian diketik di bagian chatnya, ya kayak mengetik di apa namanya, di WA kan ada ya. Baik, tidak apa-apa ya. Kalau memang tidak ada, baik, sekarang kita akan lanjutkan saja pelajaran kita. Silakan dilihat kitabnya, ya. Saya mau juga buka juga kitabnya dulu. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar ya sampai di sini ya, ila ghairi zalika, ya. Sampai ila ghairi zalika. Jadi sedikit saya berikan pengantar sebelum lanjut. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya satu-satunya yang patut kita puji, ya, satu-satunya yang patut kita puji dan patut kita sembah. Ya, jadi memuji Allah dengan menyembah Allah itu sama kedudukannya, sama, ya.
Jadi ketika dikatakan kita hanya patut menyembah Allah, maka ya bisa juga dikatakan kita hanya patut memuji Allah. Tidak bisa kita menyembah selain daripada Allah, demikian pula juga tidak boleh memuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini sebagai pengingat saja yang kita sudah jelaskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya maha menguasai seluruh alam ini. Dia memelihara dan menguasai seluruh alam, semua alam. Mulai dari alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam binatang-binatang. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Ya, semuanya itu dikuasai dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di alam ini, alam apapun namanya, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama juga anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar ta'lim melalui Zoom secara online, secara virtual, semuanya ini Allah yang tentukan. Semuanya atas kehendak Allah, ini maunya Allah semua. Ya, harusnya anak-anakku ada di pondok, ada di dalam masjid, berhadapan langsung dengan ustaz, ustazah dalam belajar. Ya, tapi ya ini bukan kehendak kita. Ya, tapi ini semuanya adalah kehendak Allah, maunya Allah seperti ini. Dan insya Allah, ya ketika misalnya kita sudah bisa masuk di pesantren, ini juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sedikit gambaran ya, gambaran pelajaran kita yang lalu. Nah, sekarang anak-anak sekalian, ya silakan dibuka kitabnya, kita lihat. Oh, terlalu besar. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Coba lihat, sengaja saya perbesar dulu. Wa ghalaba. Ini sekarang kita akan belajar ini. Silakan dicatat, dikasih baris. Wa ghalaba fi jam'ihi ya. Jadi kasih sama barisnya ya. Wa ghalaba fi jam'ihi, dan ini wa ini ya, itu umumnya diartikan wa. Umumnya artinya tidak semua nanti huruf wa itu artinya dan, tapi untuk kalimat ini ya diartikan dan. Dan umumnya ghalaba itu artinya umumnya. Wa ghalaba, dan umumnya. Wa ghalaba, dan umumnya. Fi jam'ihi, dalam membentuk kata, menjadi jamak, dalam membentuk kata menjadi jamak. Jamak itu artinya banyak ya. Jadi dalam membentuk kata menjadi jamak, jamak artinya banyak. Fi jam'ihi, dalam membentuk kata menjadi jamak, dalam membentuk kata menjadi jamak, ya yang dimaksud satu menjadi banyak gitu ya. Jadi ada kata dalam bahasa Arab maknanya satu, kata satu benda ya, satu benda.
Kita mau bentuk, kita mau rubah menjadi banyak. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi pada umumnya dalam membentuk kata menjadi satu kata menjadi jamak itu menjadi banyak. Misalnya satu HP menjadi banyak HP misalnya. Satu sekolah menjadi banyak sekolah. Satu masjid menjadi banyak masjid. Nah, dalam bahasa Arab itu ada caranya. Bagaimana caranya? Ya, salah satu di antaranya adalah ini nih jawabannya. Bil ya'i wan nuni. Nah, bil ya'i wan nuni. Bil ya'i wan nuni. Yaitu menambah ya dan nun. Yaitu menambah huruf ya dan nun. Menambah huruf ya dan nun. Ulil alam. Ya. Ulil alam. Ulil alami. Pada akhir kata alam. Jadi pada akhir kata alam. Jadi ini nanti yang menjadi pembahasan. Jadi menambah huruf ya dan nun, menambah huruf ya dan nun di akhir kata alam. Ya. Di akhir kata alam. Di akhir kata alam. Ya. Di akhir kata alam. Nah, maksudnya anak sekalian coba perhatikan dulu. Jadi alam, ya ini kata alam, ya coba lihat ya, ini alam ya, kata guru kita ada di sini. Ini alam, ini artinya satu alam, ya. Ini alam artinya satu alam. Nah, bagaimana cara membentuk atau menjadikan satu alam menjadi banyak alam? Nah, di sini dikatakan ditambah ya dan nun. Nah, di akhir kata alam itu. Ya, berarti kita tambah di sini, kita tambah ya ditambah ya dan nun. Menjadi ala mi. Baca ini anunya tulisannya ya. Saya perbaiki dulu. Ya jadi tadi dikatakan alam ini artinya satu alam. Ya. Nah, kalau mau dijadikan banyak ditambah ya dan nun. Bertambahlah di sini huruf ya dan nun. Jadi mina. Jadi alamin. Nah, sesuai ayat yang kita bahas, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alamin itu asal katanya alam. Nah, jadi alamin itu yang menunjukkan banyak. Kenapa dikatakan banyak? Karena ujungnya ditambah ya dan nun. Ya, ini.
di ujungnya ditambah ya dan nun. Ini ya dan ini huruf nun. Ya. Sama juga kalau anak-anakku misalnya misalnya muslimun. Ya, muslimun itu artinya seorang muslim. Ya, muslimun seorang muslim. Nah, kalau kita ingin merubah seorang muslim menjadi banyak muslim, jadi seorang muslim menjadi banyak muslim, maka ya menjadi apa? Muslimin. Makanya kalau orang ceramah orang kan kaum muslimin dan muslimat. Muslimin, kan ada muslimin, artinya wahai sekalian orang-orang Islam. Ya, orang-orang Islam berarti banyak orang Islam. Tapi kalau kita hanya ingin mengatakan seorang muslim, bilang saya muslim, ana muslim. Saya seorang muslim, ya bahasa Arabnya ana muslim. Muslim saja. Tapi kalau banyak orang Islam artinya muslimin. Jadi kalau ada temannya ya atau ada anak-anakku pernah dengar ya namanya muslimin. Oh, siapa namanya itu? Muslimin. Orangnya satu orang tapi arti namanya banyak orang Islam. Ya, orangnya seorang muslim tapi makna dari namanya banyak orang Islam. Ya. Ya, sebelum dilanjut, ya saya mau tanya dulu. Apakah sudah paham yang saya sudah sampaikan ini? Aditya, sudah paham tadi? Ya. Sudah, Ustaz. Sudah ya? Ya. Kemudian Isra, sudah paham? Tidak ada suaranya Isra ini. Ini fotonya saja ini Isra yang muncul ini. Fajar, sudah paham Fajar? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi saya harap semuanya ya. Jadi caranya kalau ya coba samuanya ya. Saya mau tanya ya. Saya mau tanya atau yang tahu. Coba kalau seorang kafir, kafirun. Kalau mau dirubah menjadi banyak orang kafir, apa? Coba siapa bisa jawab? Tadi kan muslimun, muslim, seorang muslim. Kalau banyak muslim, muslimin. Tambah ya dan nun ujungnya. Kalau kafir, kalau banyak orang kafir, Kafirin. kafirin. Jadi gitu ya, itu saja kuncinya. Ditambah ya dan nun. Sebenarnya anak-anakku sekalian ada dua bentuk. Kalau muzakkar. Pernah dengar kata muzakkar? Waktu belajar bahasa Arab atau waktu belajar nahu, pernah dengar kata muzakkar? Pernah ya. Apa artinya muzakkar itu? Laki-laki. Bagus. Jadi kalimat atau kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan dia laki-laki. Ya, itu namanya muzakkar. Nah, jadi kata atau isim yang berbentuk muzakkar, ingat ya. Isim yang berbentuk muzakkar. Isim itu artinya kata benda. Ya. Jadi kata benda yang berbentuk muzakkar itu kalau ingin dijadikan banyak ada dua caranya. Ya. Pertama, ditambah ya dan nun seperti tadi. Muslim menjadi muslimin. Kafir menjadi kafirin. Zalim, satu orang yang zalim menjadi zalimin. Ya. Apalagi misalnya bakhil
bakhil, orang kikir menjadi bakhilin, ya, dan seterusnya. Nah, itu cara pertama, tambah ya dan nun. Cara kedua yaitu ditambah waw dan nun. Ya, waw dan nun. Ya, seperti tadi muslim, ya, menjadi muslimun. Kafir menjadi kafirun. Ingat itu, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, itu pakai kafirun, ya. Jadi itu tergantung kalimat sebelumnya. Jadi kalau ada yang tanya Pak Ustaz, ya kapan dibentuk kafirin, kapan dibentuk kafirun, sama juga kapan dibaca muslimin, kapan dibaca muslimun, itu tergantung kalimat sebelumnya. Ya. Ya, tergantung kalimat sebelumnya. Itu nanti anak-anakku belajar nanti di nahunya, ya. Ya, tahu saya kita dulu panjang lebar bahas masalah ini. Yang jelas anak-anakku yang perlu dipahami, kalau isim atau kata benda, kalau kata benda ingin dijadikan banyak, khususnya muzakkar, ya, yang menunjukkan laki-laki, caranya adalah pertama ditambah ya dan nun, cara pertama. Cara kedua ditambah apa? Waw dan nun. Ya. Baik anak sekalian, ya, sekarang kita lihat lagi kitabnya. Ya, lihat lagi. Sekarang ya, ala ghairihim. Ya, lihat ala ghairihim. Ala ghairihim. Atas selain ala ghairihim, ala ghairihim, atas selain mereka. Ya. Ini maksudnya selain alam ini bisa dirubah menjadi alamin. Demikian pula juga kata-kata yang lain, ya, maksudnya begitu. Bisa juga dirubah seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, ya, dari satu menjadi banyak. Sekarang lihat lagi. Wahuwa, ya, wahuwa minal alamati. Wahuwa minal alamati. Dan ini adalah, dan dia adalah alamat atau tanda. 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 Apa maksudnya itu? Apa maksudnya alamat atau tanda itu? Ini. Apa maksudnya kata ini? Li'annahu
Ini kita tuntaskan dulu sebagai jawabannya. Li'annahu alamatun, ya, alamatun ala maujidihi, ya, ala li'annahu alamatun ala maujidihi, ya, li'annahu alamatun ala maujidihi, li'annahu karena sesungguhnya, li'annahu karena sesungguhnya, karena sesungguhnya alam itu, li'annahu karena sesungguhnya alam itu, alamatun ala maujidihi, adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu karena sesungguhnya alam ini adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jadi ini ini adalah penegasan bahwa alam ini adanya alam ini, ya, adanya alam ini yang kita tempati ini beserta isinya itu pertanda bahwa, ya, adanya Allah. Karena tidak mungkin ada alam ini kalau tidak ada yang mengadakan. Ya toh? Ya, tidak mungkin ada alam ini kalau tidak ada yang mengadakan. Sama anak-anakku sekalian. Tadi pagi, misalnya tadi pagi anak-anakku makan kue misalnya. Tadi pagi kan makan kue. Nah, kue yang anak-anakku makan itu pasti ada yang membuat. Ya toh, tidak mungkin kue itu langsung ada. Tidak mungkin. Pasti ada yang membuat. Ya, pasti. Tidak mungkin. Jangan bayangkan. Jangan bayangkan di film-film ada jin langsung ada. Oh, tidak. Ya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu langsung ada itu. Ya, langsung ada, tidak ada yang membuat. Pasti ada yang buat. Pasti ada yang buat. Nah, sama juga dengan alam ini. Alam ini, dunia ini ada karena apa? Karena ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memantapkan hati ini. Ya, dia mengajarkan mengajarkan kepada kita untuk memantapkan hati kita ini agar kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Ya, yakin kepada Allah mengenai keberadaannya, mengenai kekuasaannya, ya. Jadi anak-anakku itu, jadi anak-anakku mulai sejak dini, sejak
kecil, sejak anak-anak seperti ini, kita sudah diajarkan melalui ayat ini bahwa dalam kehidupan kita ini kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi harus dulu yakin kepada Allah. Ya, nanti kan ada yang tanya, kamu itu sholat, itu kamu itu menyembah, siapa yang kamu sembah? Ya kan begitu. Maka kita bisa menjawab, saya ini sholat, saya ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya yakin Allah itu pasti ada. Kenapa Allah ada? Karena adanya alam ini. Ya. Ada alam ini karena ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu secara umum ayat 1 dan ayat kedua, ya, pemahaman kita yang telah kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya ayat berikutnya, ya. Jadi kita tambah satu ayat baru. Kita share kembali kitabnya. Ya, lihat lagi. Sekarang kita akan belajar ayat yang ketiga. Hari ini kita khusus belajar ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, saya yakin anakku sudah paham, sudah tahu artinya ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ya. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Ai artinya, ya, ai artinya, jadi ai itu selalu kita artikan artinya zirrahmah, zirrahmati. Ya, zirrahmati. Zirrahmati, yang memiliki rahmat. Ya, zirrahmati, yang memiliki rahmat. Jadi zirrahmati, yang memiliki rahmat. Wahia, wahia iradatul, wahia iradatul khairi. Ya.
Wahia iradatul khairi. Wahia iradatul khairi, yaitu yang menginginkan kebaikan. Wahia iradatul khairi, wahia yaitu yang menginginkan kebaikan. Yaitu yang menginginkan kebaikan. Yaitu yang menginginkan kebaikan. Yaitu yang menginginkan kebaikan. Li ahlihi. Li ahlihi. Bagi orang yang berhak memilikinya. Li ahlihi, bagi orang yang berhak memilikinya atau menerimanya. Bagi orang yang berhak menerimanya. Jadi li ahlihi, bagi orang yang berhak menerimanya. Bagi orang yang berhak menerimanya. Jadi saya ulangi, ai zir rahmati, artinya yang memiliki rahmat, wahya yaitu iradatul khair, yang menginginkan kebaikan li ahlihi, bagi orang yang berhak menerimanya. Anak-anakku sekalian, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Ya. Maha Pengasih. Dan juga Allah Maha Penyayang. Kita ini dikasihi oleh Allah, kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Iradatul khair berarti orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita berbuat, ya, marilah kita beramal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Salah satu di antaranya adalah mendapatkan rahmat Allah. Baik itu rahmat berupa kasihnya Allah maupun sayangnya Allah, atau disingkat yaitu berupa kasih sayang Allah. Nah, ingat itu. Jadi kalau anak-anakku sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh beribadah, ya, sungguh-sungguh menuntut ilmu agama, maka anak-anakku akan mendapatkan kebaikan dari Allah berupa Allah memberikan rahmatnya. Rahmatnya berupa kasih sayang Allah. Tentu anak-anakku sangat senang kalau disayang sama orang tuanya, ya toh? Pasti anak-anakku senang disayang sama orang tuanya. Pasti. Sebab kalau disayang pasti dikasih. Ya.
Orang yang disayang itu pasti dikasih sama Allah. Tapi orang yang dikasih belum tentu disayang. Jadi kasih sayang ini harus dua-dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini kita harus kejar itu. Kita harus kejar supaya kita bisa dapat. Sebab kapan Allah sayang kita, maka sudah tentu kita dikasih Allah. Tapi kalau kita dikasih Allah, itu bukan berarti tanda sayangnya Allah. Contoh, orang kafir itu dikasih Allah harta yang banyak. Ya toh? Allah kasih harta yang banyak. Tapi belum tentu disayang sama Allah. Kenapa? Karena dia tidak ibadah kepada Allah. Jadi hanya sekedar dikasih. Ya. Jadi belum tentu orang dikasih itu disayang. Tapi kalau orang sudah disayang pasti dikasih. Pasti dikasih. Jadi kalau Allah sayang sama kita, insya Allah jangan khawatir. Pasti Allah kasih itu. Apa yang kita minta sama Allah pasti dikasih. Tapi kalau orang yang dikasih oleh Allah, belum tentu dia disayang sama Allah. Seperti orang-orang kafir itu. Orang-orang yang tidak pernah sholat. Kok dikasih rezeki banyak? Ya toh? Ya banyak itu, banyak uangnya. Misalnya contoh ini salah satu. Kok banyak uangnya? Kok itu tinggi jabatannya? Padahal dia tidak sholat. Oh itu tanda bahwa dia hanya dikasih sama Allah. Tapi dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, itulah makna atau tafsir yang ketiga ya. Ayat yang ketiga surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini ya, tafsir surat Al-Fatihah mulai ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ini mudah-mudahan kita bisa memahami. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kita diajarkan, kita diperkenalkan ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya kita harus selalu bersandar kepadanya. Ya, kita harus selalu ikutkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Makanya setiap kita memulai baca bismillah, ya setiap kita apapun baca bismillah. Kemudian ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, kita diajarkan bahwa mari setiap saat, setiap waktu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji-puji Allah. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini kita diajarkan oleh Allah bahwa Allah itu maha kasih, maha sayang. Karena itu kita ini selaku hamba Allah, mari kita kejar supaya kita bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma mau dikasih, kejar kasihnya Allah, tapi Allah tidak sayang sama kita. Ingat, orang yang dikasih sama Allah itu hanya di dunia saja. Tapi Allah tidak akan kasih dia di akhirat. Itu namanya Ar-Rahman. Jadi banyak orang dikasih Ar-Rahman saja sama Allah. Siapapun. Siapapun. Apakah dia orang beriman, orang yang tidak beriman, orang yang salat, orang yang tidak salat, orang yang puasa, orang yang tidak puasa. Itu dikasih Rahmannya Allah. Tetapi Allah tidak kasih Ar-Rahimnya. Karena Ar-Rahim ini hanya orang-orang yang beriman saja. Dan Allah akan memberikan sampai di yaumil akhir nanti. Di dunia dia diberikan berupa rahmannya Allah. Dan akan berlanjut di yaumil akhir diberikan rahimnya Allah, yaitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Oleh karena itu anak sekalian, mantapkan imannya, tetap istiqamah dengan imannya. Kita harus percaya terus sama Allah,
Jadi kalau ada yang mau goda, ada yang mau apa, mengganggu keimanan kita, ada yang mengiming-imingi, ada yang ingin menjanjikan, kalau saya mau kasih kamu uang banyak, saya kasih kamu rumah, kasih kamu mobil, kasih kamu jabatan, yang penting kamu tinggalkan agamamu. Oh, jangan. Ya, sebab ya ketika kita sudah meninggalkan agama Allah, kita tinggalkan Allah, ya maka tidak ada kebahagiaan yang kita akan peroleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi anak kalian pertahankan keimanannya kepada Allah, terus kejar. Jangan cuma rahmannya Allah, tapi sayangnya juga Allah yang paling penting. Anak-anak sekalian, saya kira demikian kajian kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan seperti yang saya sampaikan pertemuan yang lalu, ya, tahim tentinya, saya ingatkan, kalau ada yang mau tanya silakan siapkan pertanyaannya. Kalau tidak malu bertanya langsung, silakan diketik saja. Ya, nanti Pak Ustaz yang baca baru kita jawab. Demikian, tetap bersemangat ya, tetap semangat anak sekalian, dan jaga kesehatan. Ya, jangan kalau keluar rumah ya jaga jarak, ya, jangan ya banyak bergaul dengan teman-temannya, tetangganya itu jangan ya. Jadi tetap jaga jarak saja, cuci tangan terus ya, selalu cuci tangan supaya tetap bersih dari virus. Sekira demikian, mari kita tutup baca hamdalah, kemudian doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.